Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Marsyeta Yanuarista, NPM 31190003. Saya adalah salah satu mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timur. Teman-teman, langsung saja saya akan memberikan informasi sedikit mengenai pemanfaatan berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman tentunya sudah mengetahui apa itu berbicara dan juga sudah memahaminya. Karena semua manusia normal sudah pasti berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara itu sebenarnya kita menyampaikan informasi, pesan, kepada orang lain. Oleh karena itu, pesan yang kita sampaikan harus dipahami oleh orang lain atau oleh si pendengar. Perlu kita ketahui, manusia itu adalah makhluk sosial. Jika dikatakan makhluk sosial, maka manusia juga butuh berinteraksi dengan sesama satu sama lain. Mereka juga akan hidup berkelompok, baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok yang besar. Teman-teman, berbicara pada dasarnya lebih sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pemanfaatan berbicara dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, sebagai alat komunikasi. Komunikasi antar sesama banyak dilakukan dengan cara atau jalan berbicara. Dengan berbicara, manusia dapat mengutarakan isi hatinya, menyampaikan pesan, pikiran, dan juga informasi kepada orang lain. Misalnya, berbicara juga dapat dilakukan di segala ruang dan waktu. Misalnya, percakapan kita di pasar, di rumah dengan orang tua, di sekolah dengan teman-teman, dan di lingkungan sosial masyarakat. Yang kedua, memperlancar pergaulan. Apabila kita sudah terampil dalam berbicara kepada orang lain, maka orang lain pun akan dapat dengan mudah memahami apa yang kita bicarakan. Hal ini akan memperlancar kita dalam hal berkomunikasi antar sesama. Orang-orang juga akan senang berteman dengan kita. Kita pun juga akan banyak berteman dengan orang lain karena komunikasi kita berjalan dengan lancar. Berbeda dengan teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus, misalnya bisu atau tuli, mereka akan mengalami masalah dalam berbicara. Jika mereka mengalami masalah dalam berbicara, maka pergaulan mereka juga akan dibatasi atau terbatas. Karena komunikasi yang mereka gunakan itu berbeda dengan manusia pada umumnya. Yang kedua, mempermudah penyampaian informasi. Kejelasan dan ketepatan seseorang dalam menyampaikan informasi kepada orang lain itu juga sangat bermanfaat. Itu juga sangat mempengaruhi. Apabila si pembicara itu tidak terampil dalam berbicara, maka itu bisa terjadi kesalahpahaman oleh si pendengar atau orang yang mendengarkan. Mereka bisa salah penafsiran atau salah paham tentang informasi yang diperoleh dari pembicara. Yang ketiga, melahirkan gagasan, isi hati, dan juga perasaan. Dengan berbicara, kita dapat mengungkapkan isi hati, perasaan, dan juga ide atau gagasan, kemudian ide-ide kreatif kita kepada orang lain. Orang akan mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita, kemampuan yang kita miliki jika kita dapat berbicara kepada orang lain. Yang keempat, menambah pengetahuan. Dengan berbicara, kita juga dapat menambah pengetahuan. Karena, misalnya, pada saat proses perkuliahan, dosen yang sementara menjelaskan materinya kepada kita, kemudian, jika kita merasa bingung atas penjelasan tersebut, maka kita bisa mengajukan pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu, kita bisa menambah pengetahuan, kita bisa memperoleh jawaban. Dan jawaban itu akan menambah pengetahuan kita mengenai materi atau mengenai materi yang menurut kita belum mengerti. Yang kelima, yaitu dapat meraih profesi dan pekerjaan.
Sekarang di luar sana banyak sekali lapangan pekerjaan. Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mampu berbicara. Selain mempunyai keahlian, ia juga harus lancar dalam berkomunikasi. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan diri. Apabila terampil dalam berbicara, maka kepercayaan diri itu akan muncul dengan sendirinya. Berbicara dapat dilakukan di dalam hal-hal kecil, misalnya dengan anggota keluarga, dengan teman, dan juga masyarakat. Jika kita sudah terampil dalam berbicara dengan kelompok-kelompok yang kecil seperti itu, maka kepercayaan diri kita akan muncul dengan sendirinya. Yang ketujuh, dengan berbicara, manusia dapat mengungkapkan perasaan, baik sedih, senang, maupun terharu kepada orang lain. Orang tidak akan pernah tahu apa yang kita rasakan jika kita tidak dapat berbicara. Nah, kalau kita berbicara, berarti orang dapat mengetahui apa yang kita alami dan mungkin juga bisa ikut merasakan apa yang kita rasakan. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari saya mengenai pemanfaatan berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video saya ini dapat membantu teman-teman. Semoga video saya ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.